Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sekarang masih dalam mata kuliah promosi kesehatan, dan topik saya hari ini adalah komunikasi dalam proses pembelajaran. Baik, kita mulai aja ya. Pastinya kalau dalam proses pembelajaran itu ada pendidik. Pendidik itu saya contohnya di sini sebagai pengajar atau dosen yang akan memberikan mata kuliah promosi kesehatan dengan topik komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada peserta didik. Siapa peserta didik? Peserta didik adalah Anda yang mendengarkan proses pembelajaran ini, topik ini. Nah, kemudian ada proses belajar mengajar di dalam proses pembelajaran. Nah, banyak metodenya. Ada diskusi, ceramah, demonstrasi, redemonstrasi, dan masih banyak lagi metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, semua dalam proses pembelajaran itu dilakukan dalam bentuk komunikasi. Nah, saya sekarang ini adalah menggunakan cara berkomunikasi untuk menyampaikan materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, tentunya proses komunikasi ini tertuang sebenarnya dalam satuan acara pembelajaran. Masih ingat ini di pertemuan kita sebelumnya? Ya, satuan acara pembelajaran ini disusun untuk menyusun apa-apa saja perencanaan kita terkait dengan pembelajaran hari itu, dengan topik itu. Apa yang harus kita kerjakan, bagaimana proses yang kita kerjakan, dan bagaimana nanti evaluasi yang akan kita kerjakan. Itu di satuan acara pembelajaran. Namun, sekarang kita hanya mengambil sedikit dari bagian satuan acara pembelajaran, yaitu proses komunikasinya. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ada 3 tahap ya, komunikasi ya. Maksudnya 3 tahap dulu. Tahap proses pembelajaran itu ada 3 tahap sebenarnya. Tahap pendahuluan, tahap isi atau penyajian, dan tahap penutup. Nah, di dalam keperawatan, kita mengadaptasi konsep Stewart yang menggunakan komunikasi terapeutik dalam melakukan komunikasi. Nah, si Stewart ini bilang, komunikasi itu ada 4 fase. Yang pertama prainteraksi, ada fase perkenalan, ada fase kerja, dan fase terminasi. Nah, keempat fase ini nanti dituangkan atau dikombinasikan ke dalam tahap-tahap dalam proses pembelajaran ini. Yuk kita lihat. Nah, ini dia kombinasi dari tahap-tahap proses pembelajaran tadi dengan fase komunikasi. Fase prainteraksi ini sendiri, fase pendahuluan itu ada fase perkenalan atau orientasi, ada fase isi, tahap isi atau penyajian, yaitu ada fase kerja, dan ada tahap penutup, yaitu fase terminasi. Nah, baik, yang pertama itu adalah fase prainteraksi. Nah, fase prainteraksi ini adalah salah satu metode atau bagian dari teknik komunikasi yang tidak kita komunikasikan dan di luar dari teknik-teknik pendahuluan, isi, dan penutup tadi. Nah, prainteraksi ini dia sendiri, jadi ini terjadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan pada fase prainteraksi ini? Yang pertama itu adalah mendapatkan informasi tentang peserta didik. Nah, di sini kita cari tahu, apa peserta didik kita itu ada di usia dewasa, lansia, atau remaja. Nah, kalau dia misalnya di usia anak-anak, pastinya kita nanti akan menyusun strategi terkait dengan apa teknik yang akan kita kerjakan pada anak-anak. Bisa kita mau memberikan informasi terkait dengan memberikan vitamin A pada anak. Nah, anak-anak takut nih dikasih vitamin A. Nah, apa cara-caranya yang akan kita lakukan untuk memberikan informasi tersebut pada anak dan ibunya, misalnya ada ibu juga, tentang pemberian vitamin A ini. Misalnya nanti kita bawa boneka
atau kita nanti bawa video dan segala macam. Kemudian ada tingkat pendidikan. Tentunya dengan tingkat pendidikan kita juga harus menyusun strategi nih. Oh, kalau misalnya peserta didik kita itu adalah masyarakat, misalnya kalangan dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Berarti bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang kita susun itu adalah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bukan bahasa-bahasa yang tingkat dewa. Misalnya nih, kita mau memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi. Terus kita jelaskan, penyakit hipertensi adalah meningkatnya tekanan sistolik dan diastolik. Itu tidak akan sampai nanti informasinya kepada peserta didik kita, karena tadi ada kemungkinan si peserta didik kita tidak tahu tentang apa itu sistolik, diastolik, dan segala macam bahasa dewa itu. Kemudian pastikan juga status. Statusnya di sini mahasiswakah dia, petanikah dia, anak sekolahkah dia, terus kita perhatikan. Nah, tujuannya tadi adalah untuk menyusun strategi kita dalam nanti berkomunikasi. Kemudian mencari literatur yang jelas sebelum kita berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain memberikan informasi. Tentunya kita tidak memberikan sesuatu yang hoax kan. Nah, tentunya kita harus memberikan sesuatu yang benar dan harus mencari literatur terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya di fase prainteraksi ini, kita juga harus mengeksplorasi diri kita. Adakah perasaan kekhawatiran, ketakutan nanti ketika kita menjelaskan atau menginformasikan sesuatu, atau ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran nanti, kita harus mempersiapkan diri, baik secara mental. Misalnya kita punya masalah nih, putus dari pacar, terus kita uring-uringan. Uring-uringan itu tidak bisa kita bawa ketika kita dalam proses belajar mengajar, apalagi kita sebagai pendidik. Kita harus bisa mengeksplorasi perasaan itu atau menghilangkan itu dulu sebelum melakukan proses komunikasi. Kemudian menganalisis kekuatan, kelemahan, dan profesional diri. Nah, kita harus tahu nih, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Misalnya nih, oh saya adalah orang yang suaranya kecil nih kalau berkomunikasi. Jadi kita harus tahu nih apa-apa saja nanti teknik yang harus kita lakukan atau untuk menutupi kelemahan kita sebagai orang yang suaranya kecil. Misalnya kita keraskan nanti suara volume mikrofonnya atau kita kecilkan peserta didiknya. Misalnya peserta didiknya ada 25, kita buat kecil-kecil supaya nanti lebih fokus. Kemudian di fase prainteraksi ini, kita juga menyusun rencana pertemuan. Metode apa yang kita susun dan ruang waktu, settingan ruang waktunya juga kita susun. Jadi misalnya tadi, metodenya untuk anak-anak usia sekolah, harus dengan bermain. Kalau dengan mahasiswa, harus ceramah. Nah, seperti itu ya. Jadi di fase prainteraksi ini, kita menyusun dulu apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya itu fase orientasi. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tahap pembelajaran ya. Nah, fase orientasi ini adalah fase pertama, saat pertama kali dimulai proses pembelajaran. Apa-apa saja isinya? Nah, ini dia. Pastinya yang pertama kali itu adalah Assalamualaikum atau mengucapkan salam. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nah, itu adalah fase orientasi. Nah, kalau misalnya kita pada komunitas baru, ketika kita memberikan informasi, jangan lupa memperkenalkan diri. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka dari Stikes Payung Negeri. Nah, itu adalah namanya perkenalan dalam fase orientasi. Kemudian kita masuk ke evaluasi dan validasi. Nah, ini kita setelah memberikan salam dan memperkenalkan diri, kita tanyakan dulu kabar dari masing-masing orang atau kita tanyakan kabar secara keseluruhan. Setelah itu kita validasi sejauh mana peserta didik kita tahu terkait dengan topik yang akan kita kerjakan ini. Misalnya nih, karena ini adalah komunikasi satu arah, saya seharusnya menanyakan ke kalian, ada yang sudah tahu terkait dengan komunikasi?
harusnya saya tanyakan itu. Tapi karena ini adalah satu arah, tadi saya langsung aja ke isi ya. Nah, misalnya nih contohnya kita tadi pada masyarakat yang mau kita kasih penyuluhan terkait hipertensi. Ada baiknya kita tanyakan dulu terkait, ada yang sudah tahu sebelumnya tentang apa itu penyakit hipertensi? Nah, itu namanya evaluasi validasi. Kenapa kita tanyakan itu? Nanti dengan kita menanyakan itu, kita bisa tahu, oh ternyata masyarakat ini hanya mengetahui sedikit saja tentang hipertensi. Berarti kita harus menjelaskan dengan detail nanti. Atau misalnya masyarakatnya sudah tahu nih, sudah tahu garis-garis besar. Jadi nanti kita tinggal menanyakan kembali untuk memvalidasi, oh ini kita mengingatkan kembali terkait dengan apa yang mereka sudah tahu atau tidak. Terus kita memvalidasi apa yang mereka tahu itu benar atau salah. Kemudian kontrak. Pastikan kita kontrak dulu. Apa topik yang kita sampaikan hari ini, berapa lama dan tempatnya di mana. Nah, tambahannya di fase orientasi ini adalah supaya peserta didiknya menyimak. Jadi nanti kita jelaskan gini, baik, nanti di akhir sesi saya akan berikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, itu namanya memberikan reward atau salah satu teknik supaya nanti si pendengar kita atau peserta didik kita mendengarkan apa yang kita jelaskan. Nah, yang ketiga itu ada tahap isi atau penyajian. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting di mana ini adalah isi atau konten dari proses belajar mengajar kita. Di sini kita menggunakan, kalau sebagai pendidik kita menggunakan keterampilan dasar mengajar yang kemarin ditanyakan Ibu Putri. Dijelaskan Bu Putri. Masih ingat? Nah, coba ingat lagi, dilihat lagi slide-nya Bu Putri. Dan pastinya di fase kerja ini, disinilah kita menggunakan metode pembelajaran. Ada diskusi, ada ceramah. Ini kalau saya nih sekarang nih ceramah. Ada praktikum atau atau demonstrasi atau redemonstrasi. Saya menjelaskan tentang bagaimana cara menyuntik. Nanti kalian ulangi lagi bagaimana cara menyuntik. Itu namanya demonstrasi dan redemonstrasi. Kemudian ada yang keempat itu penutup atau fase terminasi. Nah, di fase terminasi ini kita mengevaluasi apa yang sudah kita jelaskan di fase isi dan penyajian tadi. Gimana caranya? Kita tanyakan kembali. Masih ingat tadi apa yang saya jelaskan tentang hipertensi? Nah, itu namanya menanyakan kembali atau merespon umpan balik dari peserta didik. Jadi tujuannya itu melihat sejauh mana peserta didik kita menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, jadi ini ada kaitannya tadi dengan teknik yang di fase orientasi. Berikan pertanyaan secara acak kepada peserta didik terkait topik yang dijelaskan tadi. Dan berikan reward yang kita janjikan tadi jika dia bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini berguna juga untuk peserta didik yang SD. Biasanya mereka berebut tuh kalau misalnya kita punya hadiah permen. Mereka akan berebut untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi mereka mendengarkan ketika proses isi atau penyajian. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini adalah apa yang harus dilakukan setelah kita menjelaskan tadi. Misalnya kita mengajarkan anak SD menggosok gigi. Berarti rencana tindak lanjutnya, anak SD tersebut harus sikat gigi 2 kali sehari. Seperti itu. Kalau pada mahasiswa, biasanya tindak lanjutnya itu ada tugas. Kalau pada siswa ada PR dan lain-lain. Nah, kemudian ada kontrak yang akan datang. Ini adalah kalau akan ada pertemuan berikutnya, kita jelaskan akan ada kontrak pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Silahkan bertanya di grup WhatsApp atau ada yang bertanya di komen di bawah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.